Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam itu, angin berhembus pelan di desa kecil yang sunyi. Di ujung desa, sebuah rumah tua berdiri bisu, menyimpan rahasia yang telah lama terkubur. Tak ada yang berani mendekat saat malam tiba. Tapi semuanya berubah ketika seorang gadis tak sengaja menyanyikan lingsir wengi di depan rumah itu. Saat bait terakhir keluar dari bibirnya, angin mendadak berhenti. Suasana menjadi begitu dingin. Lalu, dari dalam rumah tua yang gelap terdengar suara lirih, seperti seseorang ikut menyanyikan lagu itu. Tapi suara itu bukan suara manusia. Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu berdiri di ujung desa, dikelilingi pepohonan rimbun yang menambah kesan angker. Konon, setiap malam tertentu, terdengar suara nyanyian lingsir wengi mengalun dari dalam rumah itu, meski tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Orang-orang desa percaya bahwa nyanyian itu bukan sekadar lagu pengantar tidur, melainkan sebuah panggilan bagi sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada yang berani mendekati rumah itu saat malam tiba. Namun, semuanya berubah ketika seorang pemuda bernama Ardi, yang baru pindah ke desa itu, menolak percaya pada cerita-cerita lama. Ia adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang budaya mistis di daerah pedalaman. Suatu malam, rasa ingin tahunya membawa langkahnya mendekati rumah itu. Begitu Ardi berdiri di depan rumah tua tersebut, angin dingin berhembus menerpa wajahnya. Daun-daun kering berjatuhan, menciptakan suara gemerisik yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar sayup-sayup suara nyanyian lingsir wengi. Suara itu terdengar begitu lembut, namun ada sesuatu yang janggal. Setiap nada yang dilantunkan terasa seperti membius, membuat tubuh Ardi tak bisa bergerak. Ardi berusaha mengintip melalui celah kayu jendela yang sudah lapuk. Di dalam rumah yang remang-remang, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang terurai, duduk membelakangi jendela. Bajunya putih lusuh, tubuhnya diam, tapi bibirnya bergerak mengalunkan lagu itu. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Semakin lama ia memperhatikan, semakin ia sadar bahwa perempuan itu tidak menyentuh lantai. Kakinya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Tiba-tiba, nyanyian itu berhenti. Hening. Perempuan itu perlahan menoleh, menampakkan wajah pucat dengan mata kosong. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara lirih yang nyaris tak terdengar. "Kamu datang karena aku panggil." Ardi ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Perempuan itu kini mengangkat tangannya, menunjuk ke arahnya. Seketika, udara di sekitar menjadi semakin dingin, dan Ardi merasa ada sesuatu yang merayap di tengkuknya. Malam itu, tak ada yang melihat Ardi kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, warga desa menemukan tubuhnya tergeletak di depan rumah tua itu, dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Dan sejak malam itu, nyanyian lingsir wengi semakin sering terdengar. Tentu, aku akan melanjutkan cerita ini dengan lebih panjang dan mendetail. Harap tunggu sebentar. Sejak ditemukannya tubuh Ardi di depan rumah tua itu, warga desa semakin takut. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya, sampai akhirnya Mbah Surip, tetua desa, maju ke depan dan menggumamkan doa-doa sebelum memerintahkan beberapa orang untuk membawanya ke balai desa. Namun, ada yang aneh. Wajah Ardi tetap dalam ekspresi ketakutan, matanya terbuka lebar, dan meskipun tubuhnya sudah dingin, bibirnya sedikit bergerak. Beberapa orang mengaku mendengar suara lirih dari mulutnya, seperti bisikan samar yang sulit dimengerti. Malam itu, desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang menutup pintu lebih awal, memasang sesajen di depan rumah masing-masing, berharap agar arwah yang gentayangan tidak masuk. Namun, tepat saat bulan naik tinggi di langit, suara itu kembali terdengar. Nyanyian itu mengalun lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Kali ini bukan hanya terdengar dari rumah tua di ujung desa, melainkan dari berbagai arah, seperti menggema di seluruh penjuru desa. Beberapa warga yang masih terjaga mendengar suara langkah pelan di depan rumah mereka, seolah ada seseorang yang berjalan perlahan di jalanan tanah. Pak Men, seorang petani yang rumahnya tak jauh dari rumah tua itu, memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Ia menahan napas ketika melihat sesosok perempuan berdiri di tengah jalan desa. Wanita itu berambut panjang,
mengenakan baju putih yang lusuh dan kotor. Yang membuatnya semakin menyeramkan adalah tubuhnya yang tampak sedikit melayang di atas tanah. Pak Men mundur perlahan, berusaha menjauh dari jendela. Tapi, saat ia berbalik, suara nyanyian itu terdengar tepat di belakangnya. Sepuh ngelaras. Dengan gemetar, ia menoleh dan melihat bayangan mengerikan itu sudah berdiri di dalam rumahnya. Wajah pucat, mata kosong, dan bibir yang bergerak pelan mengikuti alunan lagu. Pak Men menjerit. Namun, teriakannya hanya berlangsung sebentar sebelum semuanya kembali sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Men terduduk di sudut rumahnya. Wajahnya pucat, dengan mata yang terbuka lebar seperti Ardi. Berita tentang kejadian ini menyebar cepat. Warga desa ketakutan, sementara Mbah Surip segera mengumpulkan para tetua untuk melakukan ritual pembersihan. Mereka menyalakan dupa, menyiapkan sesajen, dan berkumpul di balai desa. Malam itu, mereka berniat untuk mengusir makhluk yang telah mengganggu ketenangan desa. Namun, tepat saat ritual dimulai, angin kencang berhembus, meniup padam semua lampu minyak yang menerangi ruangan. Seketika, suara nyanyian itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menyeramkan. Mbah Surip menelan ludah. Ia tahu, mereka tidak hanya berhadapan dengan arwah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama bersemayam di desa ini, dan kini, ia telah terbangun sepenuhnya. Malam semakin larut, dan suara nyanyian Lingsir Wengi semakin jelas terdengar, seolah berasal dari segala penjuru desa. Warga yang berkumpul di balai desa mulai gemetar ketakutan. Dupa yang mereka bakar untuk ritual pembersihan mendadak padam tertiup angin, menyisakan asap tipis yang menguar ke udara. Mbah Surip menekan dadanya, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang telah terbangun, sesuatu yang tak bisa ditenangkan hanya dengan doa dan sesajen. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar di antara nyanyian yang terus mengalun. Tangisan itu lirih, menyayat hati, seperti berasal dari seseorang yang lama terperangkap dalam kesedihan. Pak Sarno, salah satu warga yang ikut dalam ritual, menoleh dengan wajah pucat. "Mbah, itu suara bayi dari mana?" bisiknya terbata-bata. Mbah Surip tak menjawab. Ia hanya menatap keluar, ke arah rumah tua di ujung desa yang menjadi sumber dari segala teror ini. Dalam pikirannya, sebuah dugaan mulai terbentuk. Mungkin arwah itu bukan sekadar roh penasaran. Mungkin ada dendam yang belum terselesaikan. Tanpa berpikir panjang, Mbah Surip bangkit. "Kita harus pergi ke rumah tua itu sekarang juga," katanya tegas. Beberapa warga langsung menolak. "Mbah, itu tempat angker. Orang yang kesana pasti bernasib sama seperti Ardi dan Pak Men." Namun Mbah Surip hanya menatap mereka tajam. "Kalau kita tidak menghadapinya sekarang, maka setiap malam, satu persatu dari kita akan mengalami hal yang sama." Akhirnya, dengan berat hati, beberapa warga mengikuti Mbah Surip menuju rumah tua itu. Malam terasa semakin dingin, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa begitu berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menghentikan mereka. Saat mereka sampai di depan rumah, suara nyanyian itu mendadak berhenti. Hening. Mbah Surip mengambil napas dalam dan mendorong pintu rumah yang sudah lapuk. Engselnya berderit pelan, mengeluarkan suara nyaring yang menggema di udara malam. Di dalam rumah, semuanya gelap dan berdebu. Namun, di tengah ruangan, terlihat sosok perempuan itu, berdiri dengan tubuh sedikit melayang, wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya sedikit terbuka seolah masih ingin menyanyikan lagu itu. Di pelukannya, ada sesuatu yang terbungkus kain putih. Mbah Surip melangkah maju, berusaha menenangkan dirinya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya lirih. Perempuan itu tak menjawab. Namun, dari sudut mata Mbah Surip, ia melihat sesuatu yang lain, sebuah bekas galian di sudut ruangan. Seolah ada sesuatu yang pernah dikubur di sana. Pak Sarno, yang ikut bersama mereka, menelan ludah. "Mbah, itu seperti kuburan." Mbah Surip mengangguk pelan. Kini semuanya mulai masuk akal. Perempuan itu bukan sekadar arwah gentayangan. Ia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan tubuh kecil yang digendongnya itu adalah roh bayi yang tak pernah sempat hidup di dunia. Tangisan lirih kembali terdengar. Namun kali ini, bukan berasal dari bayi yang digendong perempuan itu, melainkan dari dalam tanah di sudut ruangan. Mbah Surip menghela napas panjang. "Kita harus menggali tempat itu. Kita harus memastikan." Pak Sarno dan beberapa warga menatapnya ngeri, tapi mereka tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, mereka mulai menggali tanah yang keras dan berdebu.
Tak butuh waktu lama sebelum sekop mereka membentur sesuatu. Buntalan kain putih. Saat mereka mengangkatnya, aroma anyir menusuk hidung, membuat beberapa warga mundur dengan wajah mual. Perlahan, Mbah Surip membuka kain itu. Di dalamnya, ada tulang belulang kecil, tulang bayi yang sudah lama membusuk. Perempuan itu mendadak menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Dari bibirnya yang pucat, sebuah bisikan terdengar. "Anakku akhirnya ditemukan." Sekejap kemudian, tubuh perempuan itu mulai memudar. Matanya yang kosong kini meneteskan air mata. Ia menatap warga desa dengan sorot mata penuh kesedihan sebelum akhirnya menghilang bersama dengan bayinya dalam pelukan. Rumah tua itu mendadak menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Angin berhenti berhembus. Rumah tua itu kembali sunyi setelah sosok perempuan dan bayinya menghilang. Warga yang hadir masih berdiri diam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pak Sarno menggenggam buntalan kain putih yang berisi tulang belulang bayi itu dengan hati-hati, seolah takut jika menyentuhnya terlalu kasar akan membangkitkan sesuatu lagi. Mbah Surip menghela napas panjang. "Sekarang kita harus menguburkan bayi ini dengan layak," katanya. Malam itu juga, warga desa menggali sebuah liang lahat kecil di pemakaman desa. Mereka bekerja dalam diam, hanya suara cangkul yang membelah tanah dan napas berat yang terdengar di udara malam yang dingin. Saat liang lahat selesai digali, Mbah Surip membungkus tulang bayi itu dengan kain putih baru yang sudah didoakan, lalu meletakkannya di dalam tanah dengan hati-hati. Saat tanah mulai ditimbun, angin berhembus pelan, seperti sebuah bisikan lembut yang memenuhi telinga mereka. Seolah ada sesuatu yang akhirnya merasa tenang. Setelah penguburan selesai, Mbah Surip berdiri di hadapan warga dengan wajah serius. "Kalian semua sudah melihat sendiri kejadian ini," katanya. "Nyanyian Lingsir Wengi bukan sekadar lagu biasa. Lagu itu adalah pemanggil, sebuah doa yang bisa mengundang roh yang masih tersesat. Jika dinyanyikan sembarangan, kita tidak tahu apa yang akan datang." Warga mengangguk penuh ketakutan. Sejak malam itu, mereka berjanji tak akan pernah lagi menyanyikan lagu Lingsir Wengi tanpa alasan yang jelas. Pagi harinya, desa terasa lebih tenang dari sebelumnya. Rumah tua di ujung desa tetap berdiri di tempatnya, namun kini tak lagi mengeluarkan suara aneh di malam hari. Namun, di antara warga, masih ada yang percaya bahwa jika seseorang menyanyikan lagu Lingsir Wengi di tengah malam, sosok perempuan berambut panjang itu akan kembali, berdiri di bawah cahaya bulan, menggendong bayinya dan menatap kosong ke arah mereka yang memanggilnya. Maka, sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyanyikan Lingsir Wengi sembarangan di desa itu.